Technical View Pound Sterling 30 April 2020 per jam 12:32 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.2478 dan areal low 1.2427, sementara running price 1.2476. Oke, apakah kemarin areal penurunan gagal? Tentunya tidak 100% gagal, karena kalau Anda perhatikan dari pergerakannya sempat menyentuh areal 1.2387. Persis selisih 1 poin saja dari target TP pertama kita di 1.2386. Dan kalau Anda perhatikan area tertingginya juga cuma berada di kisaran 1.2484. Jadi kita masih menggunakan acuan area 1.2484 sampai setidaknya area 61.8% di 1.2516. Ini menjadi area resisten sebagai panduan kita keberhasilan dari areal head and shoulder. Dan tentunya dengan alasan demikian, areal ini masih dikondisikan sebagai areal right shoulder yang masih memenuhi syarat. Ingat catatannya yang sempat saya ungkapkan, bahwa selama areal head tidak disamakan atau tidak menyentuh areal head atau bahkan melewati, maka potensial head and shoulder masih terbuka untuk terjadi. Pound sterling secara fundamental juga tidak ada terlalu banyak data ekonomi untuk malam ini, terutama juga dari kondisi fundamental yang relatif berimbang antara baik dan buruk atau good or bad. Berita terburuknya adalah lockdown masih tetap berlaku sampai kurang lebih tanggal 6 Mei dan mereka tidak akan tergesa-gesa untuk mencabutnya, meskipun kondisinya adalah aktivitas ekonomi kemungkinan masih bisa berjalan. Lalu kondisi yang kedua adalah faktor fundamental dari perjanjian atau agreement antara Inggris dan Uni Eropa. Inggris mengatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan penundaan meskipun terkendala dengan wabah virus corona. So, kita akan lihat potensi tersebut akan bersisi positif atau bersisi negatifkah untuk pound sterling. Namun, saya rasa apa yang terjadi nanti sore dari ECB kemungkinan juga akan berpengaruh terhadap pound sterling. So, untuk kali ini, kalau seperti ini areal right shoulder masih bisa diandalkan, maka kemungkinan potensinya dua strategi, Anda bisa lakukan sell on pullback atau Anda menunggu kepastian bahwa dia sudah menembus di bawah areal neckline. Namun sayangnya areal neckline masih belum tersentuh hingga kemarin di 1.2370. Sementara areal terendah baru tercipta 1.2387 kemarin yang sangat-sangat krusial, lalu kemudian dia berhasil melakukan comeback. Di grafik H4 juga memiliki areal yang relatif sama dan dia masih terkurung dalam areal sideways channel, sehingga untuk hari ini saya kecenderungannya adalah menantikan potensinya untuk melakukan breakout. So, jika terjadi breakout di area 1.2432 ataupun 1.2442, jika hal tersebut terjadi di malam hari, maka silakan follow sell, lakukan sell untuk target pertama yang terdekat adalah 1.2387, area low tadi malam, dan area kedua adalah 1.2332. Dan stop loss kurang lebih 1.2505. Selalu gunakan stop loss dan list manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 30 April 2020 per jam 12:36 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.0876, low 1.0849 dan areal running price kini berada di 1.0862. Oke, tentunya areal buy kita sudah terjadi karena tadi pagi saya memberikan anjuran untuk melakukan buy on dip di kisaran 1.0845 ataupun 1.0855 ya. Dan areal terendahnya sampai saat ini masih di 1.0849. Jadi kurang lebih areal buy sudah tersentuh. Kita tinggal menantikan areal TP pertama kita tersentuh apa tidak. TP pertama adalah 1.0905. Itu adalah areal ini. Masih berkisaran areal historical price yang saya manfaatkan. Lalu kemudian areal 1.0945 sebagai areal kedua kita. Dan ini berkisaran juga sebagai areal historical price yang berhimpitan dengan areal 38.2%. So, meskipun akan terjadi kenaikan, tapi saya ragu bahwa kenaikan akan sangat bombastis, rally akan relatif tertahan menurut saya, terutama sorotan akan tertuju pada ECB nanti malam, yang kemungkinan tidak akan merubah suku bunga, tapi yang harus diperhatikan adalah statement dari ECB. Apakah mereka akan melakukan stimulus atau tidak? Jika ya, euro berpotensi akan menguat, namun jika ternyata tidak melakukan stimulus, atau sama sekali tidak ada perubahan paket stimulus, maka kemungkinan euro akan relatif tertekan kembali. Dan juga jangan lupakan bahwa perjanjian atau kesepakatan antara negara-negara Uni Eropa terhadap kemungkinan diterbitkannya Corona Bond itu pun akan menjadi sorotan para pelaku pasar. Karena sampai saat ini dua negara yang menyatakan ketidaksetujuannya adalah Belanda dan juga Jerman.
Well, di grafik H4, apalagi yang sempat kita ulas kemarin, areal yang dicurigai inverted head and shoulder. Anda bisa lihat di sini kemarin juga di video Outlook Euro, saya sempat mengatakan sore hari bahwa kalaupun ini adalah inverted head and shoulder, di mana ini adalah bagian left, ini bagian head, ini adalah bagian right shoulder, maka kemungkinan dia akan relatif tertahan di antara dua areal resistance sampai areal support. 1.0808 ataupun 1.0886, which is areal resistance tersebut masih relatif menahan untuk sementara waktu. Tapi kalau kurang lebih yang sempat saya sampaikan juga, jika di bagian left 5 hari dia menyusun strategi sampai dia break low, maka kemungkinan di bagian kanan pun setidaknya minimal 3 atau 4 hari ke depan kita masih akan lihat dia mundar-mandir di area tersebut. Tapi untuk hari ini dengan cara kurang lebih seperti ini, saya menggunakan areal garis bantuan dan saya memprediksikan kenapa tadi saya menggunakan areal buy di 1.0845 ataupun 1.0855. Ini adalah alasannya. So, dengan demikian areal TP pertama kita akan nantikan dan juga TP kedua apakah terjadi apa tidak, dengan catatan di pertengahan malam nanti jika terjadi statement dari ECB, harap perhatikan jika ternyata berujung kepada kesepakatan untuk meluncurkan stimulus ataupun dengan Corona bond, maka kemungkinan potensi rally masih akan berlanjut. Tapi jika tidak ada, silakan switch strategi Anda menjadi sell. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.